wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Sekali lagi salam Pramuka. Salam. Perkenalkan adik-adik, saya atas nama Itra selaku pembina Pramuka di SMP 4 Riawah. Jadi di mana di sini saya ingin mencoba memberikan dasar-dasar mengenai tentang Pramuka mulai dari sejarah sampai sandi kotak. Jadi sebelum itu saya pikir anak-anakku sudah mengetahui Pramuka karena sudah dipelajari sejak dari SD ya. Jadi kita coba tingkatkan di sini mengenai tentang Pramuka ya, apa yang dimaksud dengan Pramuka serta tujuan Pramuka. Yang pertama mengenai tentang sejarah Pramuka. Di sini saya ingin mencoba membahas dua sejarah mengenai tentang Pramuka, yaitu mengenai tentang didirikan Pramuka serta kenapa baju Pramuka warna coklat. Yang pertama yaitu pendiri Pramuka yaitu Robert Baden-Powell. Beliau adalah penjelajah dunia, di mana beliau sudah banyak sekali pengalaman yang dialami. Akhirnya kembali dan merampungkan semua pengalamannya itu pada saat menjelajah, sehingga dia mendirikan tentang Pramuka. Dan pendiri Pramuka yaitu Robert Baden-Powell. Selanjutnya yaitu mengenai tentang sejarah baju Pramuka. Pasti ada anak-anakku belum tahu di sini mengenai tentang sejarah baju Pramuka. Kenapa sih baju Pramuka itu berwarna coklat? Kenapa bukan berwarna putih atau warna abu-abu? Karena pahlawan-pahlawan terdahulu kita, beliau sebenarnya itu pakaiannya warna putih sehingga dia bertempur tidak mengenal rintangan-rintangan yang dia lalui, seperti misalnya comberan dan lain sebagainya. Akhirnya bajunya itu berubah menjadi warna coklat. Dan selanjutnya yaitu mengenai tentang lambang Pramuka di negara kita ya. Kita sudah ketahui bersama bahwa lambang Pramuka yaitu tunas kelapa. Kenapa sih tunas kelapa diambil sebagai lambang Pramuka? Karena tunas kelapa itu mulai dari akar sampai daun itu semuanya berguna dan bermanfaat. Seperti akarnya bisa diambil sebagai ramuan atau obat-obatan, sedangkan untuk batangnya itu bisa diambil sebagai peralatan rumah ya, misalnya seperti dindingnya itu dan lantainya, serta dijadikan balok. Sedangkan untuk daun atau untuk daunnya itu bisa dijadikan sebagai pengikat ya. Untuk lidinya itu bisa dijadikan sebagai sapu. Sedangkan buahnya itu tidak usah dijelaskan, pasti adik-adik sudah mengetahui semua mengenai tentang buahnya, karena itu kebutuhan kita sendiri ya. Disinilah perlu kita maknai serta mengetahui bahwa
tunas kelapa diambil sebagai lambang pramuka, supaya dimana kita itu anak pramuka ya, dimanapun berada itu bisa digunakan atau bermanfaat, saling membantu atau gotong royong ketika ada pekerjaan di misalnya di desa itu harus ikut membantu ya, gotong royong. Itulah yang namanya pramuka. Dan selanjutnya untuk lambang sedunia ya, karena ada dua di sini, ada negara dan ada dunia. Inilah lambang pramuka, yaitu cikal bakal. Jadi walaupun misalnya berbeda-beda semua lambang yang digunakan dari negara-negara, tetapi yang menyamakan adalah cikal bakal. Nah, itu. Jadi selanjutnya saya masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai tali temali. Ya. Di mana tali temali ini digunakan untuk mengikat, misalnya mengikat pohon, menyambungkan tali, misalnya itu beda ya, menyambungkan tali kering dengan tali yang basah. Seperti misalnya ada lomba untuk membuat karapan sapi, pasti anak-anak adik-adik sudah mengetahui semua, karena setiap ada kegiatan pramuka ini selalu dilombakan. Jadi untuk tali temali ini digunakan, banyak yang difungsikan, yaitu jadi seperti misalnya ketika kita ingin mengadakan lomba, yaitu karapan sapi, yang sering digunakan di sini yaitu mengenai tentang tali, yaitu simpul pangkal. Simpul pangkal. Jadi di mana di sini ada beberapa mengenai tentang nama simpul yang saya sampaikan di sini, tetapi nanti dilanjutkan oleh kakak-kakaknya. Jadi di sini selanjutnya tadi ada itu simpul pangkal, dan kedua simpul jangkar. Simpul jangkar untuk digunakan untuk menyambungkan tali. Simpul mati untuk menyambungkan tali yang basah. Simpul kembar untuk mengikat atau untuk mengikat pohon ya, atau mengangkat sesuatu yang berat. Dan selanjutnya di sini saya masuk ke materi pengenalan tentang materi Morse. Di mana di sini yang dikatakan Morse yang digunakan adalah cuma tanda atau titik strike. Contoh misalnya A, yaitu titik baru strike, B strike baru titik 3 kali. Ini digunakan menyampaikan informasi dari arah jauh. Seperti misalnya ketika kita melakukan atau melakukan penjelajahan ya. Penjelajahan, jadi ketika ada informasi yang didapatkan dalam suatu kelompok, itu bisa disampaikan kepada temannya yang jauh dengan menggunakan bendera atau sempritan atau fluid. Kalau bendera itu contohnya seperti ini ya, itu digunakan kalau dibawa ke samping tidak terlalu panjang, berarti itu titik. Kalau panjang ke samping berarti itu strike. Jadi kalau ingin menyampaikan informasi menggunakan sempritan, yaitu materi Morse, kalau kita membunyikan fluid misalnya A, berarti itu bunyi fluidnya cepat baru panjang, berarti itu A. Berarti kalau B misalnya panjang baru pendek 3 kali, berarti itu B ya. Nanti akan dilanjutkan sama kakaknya mengenai tentang pengenalan materi Morse ya.
Jadi saya masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai tentang sandi. Di sini sandi juga terbagi ya. Ada yang dikatakan sandi kotak, sandi rumput, ya, sandi kayu. Dimana di sini yang dikatakan sandi ketika ingin melakukan penjelajahan, ya, dan dimana biasanya digunakan oleh penitia ketika ingin mengadakan long march atau menjelajahi hutan, supaya adik-adik dari pramuka itu tidak tersesat atau tidak salah arah, maka akan dibuatkan sebuah petunjuk. Saya kasih contoh di sini, misalnya tanda panah mengarah ke kanan, ya. Jadi kita harus arah ke kanan ya. Jadi tidak mungkin mau ke kiri. Jadi itu untuk materi mengenai tentang pramuka, dasar-dasarnya dulu saya sampaikan. Jadi nanti untuk adik-adik di sini saya bagi 5 kelompok ya, 5 kelompok. Di sini tadi ada 5 materi mengenai tentang pramuka yang saya bawakan. Yang pertama mengenai tentang sejarah pramuka, yang kedua yaitu lambang pramuka, dan ketiga tali temali. Di sini tali temali ada beberapa poin, dan keempat mengenai tentang morse, dan kelima yaitu mengenai tentang sandi. Ada sandi kotak, sandi rumput, dan sandi kayu. Jadi mungkin cuma itu yang sempat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pramuka. Salam.